Tapi teman-teman biasa manggil saya Cynthia. Saya arsitek dari Studio The Artwi. Ya mungkin teman-teman udah sering lihat sih tulisan Studio The Artwi di Selasar. Nah, untuk topik kali ini kita akan bawain tentang smart living. Apa sih itu smart living? Ya mungkin buat teman-teman biar lebih jelas, kita akan bedah satu rumah aja ya. Desain kita terakhir, ya yang mungkin dia nggak smart living banget sih, baru 70% lah. Tapi lumayan lah ya, buat kita lebih jelas tentang topik ini sendiri. Ya, mari teman-teman kita lihat video ini. Untuk mewujudkan konsep smart living ini, apa sih yang harus diperhatikan? Sebenarnya udah dibahas di feed awal ya, yang 4 hal tersebut gitu. Yang satu, rumahnya nyaman. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung bahas tentang rumah yang kita akan bedah ya. Rumah ini dihuni oleh Bapak Hendra dan Bu Leli. Kebetulan mereka sekarang tinggal berdua dan masing-masing kan punya hobi beda ya. Yang satu suka masak, yang satu suka baca buku gitu. Jadi memang di rumah ini kan sebenarnya renovasi ya dari rumah awal dia. Dibuat jadi lebih sesuai sama dia sekarang gitu, dengan kebutuhan anaknya udah pergi gitu. Jadi emang spesialnya itu kita bikin di dapurnya dimana sekarang tadinya dapurnya misah, jadi dapurnya nyatu sama ruang makan dan ruang keluarga. Kehidupan Bu Leli ini bisa dia sambil masak, sambil makan, sambil lihat bukan lihat ruangan ya, jadi berada di dalam lingkungan itu gitu. Sedangkan ruang bacanya sendiri sebetulnya jadi lantai bawah itu cuma ada 2 ruangan gitu yang utama, yaitu ruang keluarga, living room dan segala itu, dan ruang baca yang nyambung ke kamar gitu. Jadi kalau Pak Hendra itu punya kebiasaan kan pulang kantor baca, jadi habis dia baca tuh dia bisa langsung tidur ke ruang tidurnya, jadi kayak satu kesatuan gitu. Nah, kenyamanan dan kesehatan itu sebenarnya rada jadi satu gitu loh. Jadi kayak suhu dan pencahayaan itu kan sebenarnya nyambung ke sirkulasi udara. Jadi buat suhu dan pencahayaan ini kita kebetulan sengaja naikin plafonnya tuh sampai 5 meter untuk di ruang-ruang yang harusnya bisa banyak orang. Totality mah hampir semua ruangan yang bangun, semua ruangan bersama itu plafonnya 5 meter. Jadi kita bisa membuat buffonly dalam ukurannya besar. Udah gitu nggak kita kasih kaca juga sih, jadi kayak kita cuman kasih kawat nyamuk. Terus kita buatin di bawahnya tuh jendela-jendela besar. Jadi kita tujuannya buat buffonly dan jendela itu supaya ada cross ventilation ya. Jadi otomatis suhu udaranya juga oke, sirkulasi udaranya oke, dan pencahayaannya juga oke. Nah, untuk kesehatan sendiri, kebetulan Bu Leli ini dia udah pakai air yang difilter gitu.
selain buat efisien, dia juga memikirkan kesehatan gitu. Sedangkan kita bisa lihat ya, di beberapa tempat terdapat ruang hijau yang bisa masuk cahaya dan udara, serta sebenarnya kan ruang hijau itu buat kesehatan mata kita ya. Jadi kalau kita misalnya udah lelah, udah misalnya dari baca, itu emang di ruang baca itu saya sengaja bikin jendela gede yang bisa lihat ke taman. Jadi kalau kita capek baca atau kita capek beraktivitas, kita bisa dapat efek kenyamanan dari si ruang hijau, juga efek buat kesehatan mata. Nah, ini pertanyaan untuk efisiensi ruang, bagaimana mewujudkan ke rumah ini. Ya kebetulan sebenarnya nilai lebih dari desain di rumah Bu Leli dan Pak Hendra ini ya justru si efisiensi ruangan ini gitu. Gimana kita membuat mebel-mebel itu vertikal, terus bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang sisa itu untuk dipakai buat nyimpen segala sesuatu. Mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat videonya aja ya gitu. Jadi di video ini gimana si tangga bisa dibuka. Begitu tangga dibuka, sebenarnya kan itu ada space kosong tuh di atas plafon. Jadi saya kepikir buat apa ya si space itu gitu kan, sayang. Jadi kita pakai buat gudang. Nah, tapi saya nggak pengen bentuknya tangga banget kan, itu ngebuang space banget kan. Jadi saya membuat tangga di dalam lemari, yang di belakangnya lemari, di depan bawah tangga itu masih bisa dipakai juga buat nyimpen. Sedangkan kayak ruang baca kan saya pengen bikin ada sofa buat baca, buat duduk, yang bentuknya kayak bisa buat tidur juga gitu. Nah itu pun saya manfaatin gitu, bawahnya kan kosong tuh, jadi saya isi dengan lemari yang bisa dibuka, juga laci-laci gitu. Terus kebetulan Bu Leli ini walaupun dia ada yang ngebantu di rumah tangga, tapi dia request pengen punya spot buat apa ya, jadi di kamarnya sendiri tuh tetap bisa nyetrika gitu. Jadi saya mikirin gimana sih caranya bisa nyimpen setrikaan itu gak kelihatan tapi efektif. Dia juga kebetulan suka pakai oil itu, jadi saya sengaja bikin sebuah lemari dinding tipis gitu yang jadi kayak dekoratif lah. Kebetulan kan temanya Jepang, jadi saya bikin lemari gantung yang model Jepang, tapi ketika dibuka dia tuh sebenarnya lemari obat gitu. Dan mungkin ya nanti lihat aja ya, ini beberapa video ini juga kita bisa lihat manfaat-manfaat terutama di dapur tuh. Di dapur beberapa space itu yang ruang sisa itu semua dipergunakan, sampai ke dalam bawah juga semua dipergunakan ya. Mungkin di video bisa lebih jelas. Begitu juga ruangan di atas kamar mandi gitu kan, saya biasanya tetap nyiapin sebuah jalur, jadi kita kan nggak perlu ngebongkar tuh buat efisiensi ke depannya. Jadi maksudnya bikin beberapa step ke depan gitu. Jadi kita menaruh tangga yang bisa dinaikin di kamar mandi. Terus untuk keamanannya sendiri, sebenarnya Bu Leli ini sendiri semua rumahnya itu pakai teralis. Tapi saya paling gak mau teralis yang kelihatan teralis gitu loh. Jadi gimana sih kita memanfaatkan supaya dia aman tapi terlihatnya cantik gitu. Jadi saya membuat teralis yang menjadi dekoratif dari tampak sendiri. Sedangkan teralis itu sendiri kan sebenarnya saya
merasa teralis itu harus bisa dibuka gitu. Jadi dalam kondisi darurat, misalnya ada kebakaran atau ada gempa, ada orang terjebak, teralis itu bukan jadi sesuatu benda yang mematikan, tapi justru bisa dibuka dan bisa jadi escape gitu. Untuk keamanan lainnya sih semua pakai CCTV ya. Ini nyambung juga ke efisiensi dan ke teknologi ya. Jadi seluruh rumah itu dipasangin CCTV yang kita bisa lihat gitu. Jadi di mana ada orang tiba-tiba masuk atau ada apa, kita bisa lihat. Dan ini sebenarnya bisa dikonek ke HP ya. Nah, salah satu efisiensi itu kan termasuk teknologi ya, karena teknologi itu untuk mempermudah kita itu secara efisiensi. Nah, kebetulan kalau untuk di rumah Bu Leli ini belum terlalu banyak sih sebenarnya tentang teknologinya. Jadi saya baru pakai 2. Satu di atas tuh yang di Bovenly atas yang buat udara. Itu kalau misalnya kita terlalu terlalu dingin, itu ada curtain yang bisa diturunin. Terus ini juga kacanya yang di ruang baca itu bisa lihat keluar tuh dengan sangat jelas, tapi orang luar juga bisa lihat ke dalam dengan sangat jelas gitu. Jadi saya menggunakan teknologi kaca yang bisa buram dan bisa terang gitu. Jadi ketika kita butuh view, kita bisa buka. Ketika kita perlu ditutup, itu tinggal pakai remote ditutup. Saya lupa satu lagi termasuk teknologi itu ya, sebenarnya yang tadi udah dibahas itu loh, CCTV. Udah lihat kan bedah rumahnya? Gimana? Ada ide baru nggak? Nah, teman-teman, saya mau ngingetin aja, selain kita desain smart living, kan bumi kita ada batasnya. Jadi kalau bisa rumahnya smart house juga, salah maaf, environment building ya. Jadi harus sustainable sama lingkungan, harus nggak merusak bumi, kalau bisa zero waste. Oke? Bye.